Dari bukunya sudah dibuka, kita mulai. Selamat pagi semuanya. Kita akan memulai pembelajaran tentang yang namanya berpikir komputasional. Kira-kira kemarin yang dari materi yang sudah kita pelajari, kira-kira bisa nggak kita menerapkan berpikir komputasional itu di dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya apa? Kemarin saya kasih contoh begini. Kondisi saya ke dalam motor. Tetap lagi. Ya. Nah, itu adalah salah satu contoh yang namanya berpikir komputasional. Kita bisa melakukannya atau kita bisa sama seperti komputer. Kita lihat contohnya seperti ini dulu. Biar lebih paham. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membuat gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan program yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konstruksi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu nggak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal, dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu menceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus mencari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, auto informasi.
Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh. Soal ini diadaptasi. Akhirnya mana ya? A, B, C, D. pertanyaan tadi Sekarang kita pikirkan bareng-bareng dulu. Ini kan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini kan di dalam kehidupan sehari-hari. Silakan baik-baik kita bersama-sama berpikir. Mobil ini rutenya yang pertama adalah yang ini kan. Yang kedua, yang ketiga, baik. Mobil ini punya tempat penyimpanan di bawahnya itu dengan satu pintu. Berarti kalau satu pintu seperti ini harus ada yang namanya apa? Baik, benar ya? Nah, supaya dia efektif dan efisien, berarti yang masuk duluan koper yang mana? Koper yang museum. Berarti koper nomor 3. Setelah itu setelah itu restoran. Baik, pada saat bis ini sampai di restoran, berarti yang koper nomor 1 itu diturunkan di sini. Setelah itu masuk ke hotel, koper nomor 2. Lalu terakhir adalah di museum. Nah, inilah konsep berpikir komputasional. Bagaimana berpikirnya itu lebih pertama efektif, kedua efisien. Nah, kedua ini sehingga kerjanya lebih baik. Ya, oke, ada pertanyaan? Nah, tadi saya bertanya apakah kita bisa sama seperti komputer? Ya, kita akan praktekkan apakah bisa. Ini nanti akan kita buat dalam bentuk kelompok. Kelompoknya di biar adil saya buat saja dulu. ini masih Mulanya waktu. Nah, satu kelompok itu terdiri atas 3 orang. Nanti satu orang yang bagian mencatat, satu orang bagian menanya, satu orang bagian merekam. Oke? Nah, nanti ada silakan nanti ada yang catat ditanya dulu, catat hasil catatannya direkam. Ya. Satu bertanya dulu, siapa yang mau bertanya, satu mencatat di lembar ya, satunya mereka. Nah, nanti satu kelompok ini presentasi ke depan.
ini sudah? Kelompok 8. Masa 9. Oke, Sudah kelompok 8, 9. Terakhir kelompok 10. Oke, tugas kalian dengan kelompoknya. Kita seumpama sebagai sebuah perangkat komputer untuk mengumpulkan data di sini. Tugas Anda di bagian A itu mengumpulkan data. Mengumpulkannya data itu ada 15 orang. Silakan nanti tiap kelompok yang ada yang bertanya, ada yang mencatat, nanti terakhir ada yang melempar. Catat teman-temanku yang ada di sini 15 orang. Yang suka makanan favoritnya siapa, kemudian minuman favoritnya siapa. Oke, setelah ini dibuat, kemudian berikutnya hasilnya direkap. Yang suka makanan A itu berapa orang, suka makanan B berapa orang, suka minuman B berapa orang, dan seterusnya. Setelah itu dibuat dalam bentuk grafik. Ya, grafik. Terakhir dijawab pertanyaan, lalu dipresentasikan hasilnya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya kasih waktu 15 menit, 20 menit, 30 menit. Untuk ini dulu berapa butuh berapa menit ya? 15 menit ya? 15 menit, silakan dimulai dari sekarang. Yang lainnya dengarkan, yang lainnya dengarkan. Nasi goreng, mie, waffle, nasi padang, salmon, bakso, kue, dan pepes. Kalau di minuman favorit, mereka menyukai Fanta, es jeruk, es teh, milkshake, matcha, air putih. Sudah. Kalau dari grafis, tabel dan garis begini. Ini yang makanan, ini yang minuman. Kalau yang versi tabel, ini yang versi grafis Batam. Kalau yang minuman, dan ini yang makanan, dan ini yang minuman. Nah, berdasarkan analisis sekolah, untuk makanan apa yang paling disukai? Makanan yang paling disukai adalah nasi goreng dan mie. Wah, apakah ada makanan yang hanya dipilih satu orang? Jawabannya ada. 3. Minuman apa yang paling disukai?
Minuman yang paling disukai adalah matcha dan teh. Apakah ada minuman yang hanya dipilih satu orang? Jawabannya ada. 5. Menurut kalian kenapa makanan dan minuman tersebut disukai oleh banyak orang? Jawaban karena rasanya enak. Atas sekian dari presentasi kelompok 9 kami mengucapkan terima kasih. Kelompok 8. Ya, yang lainnya dengarkan. Makanan favorit kita adalah orang nasi goreng. Oke, terima kasih. Oke, yang lainnya silakan diperhatikan. Ya, diperhatikan. Silakan. Halo semuanya, kami dari kelompok 10. Hari ini kami akan mempresentasikan apa yang kami kerjakan. Kami sudah mewawancarai 15 orang dengan makanan favorit dan minuman favorit yang berbeda. Makanan favorit mereka adalah es krim, nasi goreng, bakso, indomie, ayam geprek, salmon, ayam goreng, cinato. Minuman favorit mereka adalah milk tea, Fanta, es teh manis, Oreo biskuit, air putih, kopi susu, matcha, lemon tea, dan es jeruk. Orang menyukai nasi goreng, 2 orang menyukai
1 orang, es jeruk 1 orang, Fanta 1 orang, dan lemon 1 orang. Kami sudah membuat grafik tabel frekuensi makanan dan minuman. Ini yang pertama ada garis bantang makanan kesukaan. Dan ini contoh grafik minuman favorit. Makanan apa yang paling disukai? Jawabannya dengan jumlah 5 orang. Apakah ada makanan yang hanya dipilih 1 orang? Jawabannya ada, yaitu ayam goreng, salmon, ayam goreng, bakso, dan citatus. Minuman apa yang paling disukai? Jawabannya ada 3 minuman yang paling disukai, yaitu es teh, air putih, dan matcha. Apakah ada minuman yang hanya dipilih 1 orang? Jawabannya ada. Dempli, es baru, Fanta, menurut kalian, kenapa makanan dan minuman tersebut disukai oleh banyak orang? Jawabannya makanan. Karena murah dan enak. Minumannya matcha karena rasa sehat dan segar. Dan es teh karena rasanya yang manis dan enak. Sekian presentasi dari Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, kasih. Tadi apa ini namanya? Ikan apa yang nggak boleh kena air? Ikan goreng. Kita bilang menjadi kecil, pakai tes apa? Dekomposisi. Memilah-milah menjadi lebih kecil. Oke?